Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana pentingnya pengorbanan pion pada babak ending game. Ini adalah game antara Dubov melawan Abdusattorov di kejuaraan dunia catur blitz. Pada game ini, Dubov memulai permainan dengan D4. Abdusattorov jawab D5. Setelah kuda F3, kuda F6, C4. Lalu Abdusattorov mendorong pion C6, membawa permainan menuju Slav defense. Dubov menukar pion. Setelah pion makan pion, kuda C3, kuda C6, lalu gajah F4. Maka Abdusattorov menyerang gajah. Dubov tarik mundur gajah ke petak D2. Setelah itu, kuda kembali ke petak F6. Di posisi ini, Dubov tahu bahwa jika gajah kembali ke petak F4, maka kuda akan menyerangnya. Maka untuk mencegah remis, Dubov mendorong E3. Gajah siap keluar. Direspon dengan K6 dengan ide yang sama. Setelah gajah D3, gajah D6, kedua pemain kemudian rokade mengamankan raja. Posisi yang cenderung simetris. Di posisi ini, Dubov menempatkan menterinya di petak kedua, menghubungkan kedua benteng. Setelah itu, Abdusattorov mendobrak dengan E5, ancaman forking pada langkah selanjutnya. Maka, pion makan pion, kuda makan pion. Setelah kuda makan kuda, gajah makan kuda. Kemudian Dubov memainkan langkah profilaksis H3, mencegah gajah ataupun kuda menempati petak D4. Di posisi ini, Abdusattorov mainkan benteng ke petak E8, ancaman secara tidak langsung pada menteri putih. Oleh karena itu, menteri langsung menghindar ke petak F3, dan kemudian gajah E6. Dengan demikian, maka sewaktu-waktu benteng bisa menempati petak C8. Di posisi ini, Dubov aktifkan benteng F ke petak D1. Lalu, menteri B6 direspon dengan kuda A4. Setelah menteri C6, Dubov menantang untuk bertukar gajah. Di posisi ini, Abdusattorov memainkan langkah tidak akurat. Dia mengambil kuda, membiarkan gajah makan gajah. Dubov punya sepasang gajah. Selanjutnya Abdusattorov melawan dengan gajah G4, mengorbankan gajah untuk mendapatkan gajah putih. Tentu saja Dubov mengambil gajah. Setelah benteng makan gajah, Dubov menantang untuk bertukar menteri. Abdusattorov menolak. Menterinya mundur ke petak E8, dan selanjutnya Dubov menempatkan benteng A di petak G1. Dengan langkah ini, maka benteng siap untuk invasi ke baris G7. Pada langkah selanjutnya, Abdusattorov mendorong pion H6. Lalu, Dubov merespon dengan benteng G7. Di posisi ini, Abdusattorov menantang untuk berputar benteng, tapi Dubov mengiseng benteng. Setelah itu, Abdusattorov membuat langkah tidak akurat. Benteng ke petak D8. Evolusi bar menunjukkan bahwa putih sangat unggul. Daniel Dubov menukar benteng. Setelah itu, menteri makan benteng, dan benteng masuk ke 7, menyerang menteri dan juga pion. Apabila di posisi ini, benteng D7 untuk menawarkan pertukaran, maka ada balasan benteng C8, skak. Setelah benteng mundur misalnya, maka menteri B8. Benteng bisa ke petak E8, tapi akan dijawab dengan benteng makan benteng. Setelah kuda makan benteng, gajah menyerang kuda. Raja mungkin bisa mendekat, namun menteri makan pion. Putih unggul pion.
Oleh karena itu, di posisi ini Abdusattorov tidak berupaya melindungi pionnya. Dia mainkan Mentri E6 dan Dubov mendapatkan pion. Selanjutnya Abdusattorov coba untuk mendobrak dengan D4, tapi Dubov langsung menantang bertukar benteng. Benteng E8, benteng makan benteng, raja makan benteng, mentri makan pion. Sampai pada posisi ini, Dubov memiliki 2 pion diracun. Apabila mentri makan A2, maka mentri D6 skak. Raja lari E8 akan direspon dengan gajah skak. Setelah kuda tutup skak, mentri makan kuda, raja lari, mentri E8 skak mat. Dan jika raja langsung lari ke petak G8, maka mentri D8. Setelah kuda menutup skak, mentri makan kuda, dan skak mat. Apabila mentri mengambil pion G4, maka mentri D6. Setelah raja E8, mentri B8, raja D7, mentri makan pion, raja E6, mentri B6, dan putih begitu unggul. Pilihan ketiga, kuda bisa makan pion, tapi gajah akan dikorbankan. Hitam akan kehilangan kuda. Mentri makan gajah akan berakhir dengan skak mat. Oleh karena itu, Abdusattorov tidak makan pion. Di sini dia mendorong pion G5, lalu Dubov merespon dengan mentri makan pion. Dubov telah unggul 3 pion. Abdusattorov mengambil pion J. Sekarang skak mat tidak bisa terjadi karena telah ada luff yang dibuka untuk raja. Di posisi ini Dubov mainkan mentri D4 menantang pertukaran, tapi mentri D1 skak, gajah mundur dan menantang berputar mentri. Abdusattorov menerima. Setelah itu pion makan mentri, dan Dubov punya 3 pion bebas. Di posisi inilah kita akan melihat bagaimana kemampuan ending game dari Daniil Dubov. Di posisi ini Abdusattorov aktifkan raja ke petak E7. Dubov mainkan gajah C4, membatasi pergerakan perwira hitam. Oleh karena itu kuda E4, berharap putih silap. Tapi Dubov mendorong pion A4, sehingga kuda serang gajah. Gajah mundur D3, lalu raja D7 mendekati pion-pion putih. Di posisi ini, Daniil Dubov mulai aktifkan rajanya. Selanjutnya, pion H5, lalu B4. Abdusattorov membawa raja ke petak C6, berupaya masuk untuk menyerang pion. Dan di posisi ini, Dubov mendorong A5, membiarkan Abdusattorov masuk untuk menyerang pionnya. Di langkah selanjutnya, Dubov mendorong B5. Setelah itu, raja makan pion, gajah terancam. Di posisi ini, Dubov sama sekali tidak peduli pada gajahnya. Dia mainkan B6. Kemudian, hitam punya pilihan untuk makan gajah. Namun jika hal itu terjadi, pion A6. 2 pion yang berdampingan pada baris K6 tidak akan bisa dihentikan. Maka dari itu, Abdusattorov terpaksa membawa raja ke petak C5, mencoba menghentikan laju pion. Namun ternyata, Dubov sangat bagus mendorong pion B7, sehingga kuda terpaksa makan pion. Dan di posisi ini, Dubov mendorong A6, langkah yang begitu mengerikan. Apabila kuda lari, maka A7, pion promosif. Oleh karena itu, dengan terpaksa Abdusattorov memainkan raja B6. Tentu saja, pion hajar kuda, raja makan pion, dan Dubov berhasil unggul perwira. Di posisi ini, gajah serang pion, maka F6, gajah serang pion, H4. Setelah itu,
raja diaktifkan untuk panen pion. Abdusattorov merespon dengan raja C6, tapi raja F3. Setelah raja D6, raja E4. Abdusattorov tidak berkutik. Dia mencoba dengan G4, namun raja serang pion. Setelah itu, Abdusattorov mendorong ke F5, tapi Dubov mainkan gajah serang pion. Ke posisi ini, Abdusattorov sempat mendorong pion G3. Namun setelah itu, dia memutuskan untuk menyerah. Apabila permainan dilanjutkan, maka F3 adalah langkah terbaik untuk putih. Putih siap untuk makan pion. Apabila hitam coba untuk mendorong H3, maka raja makan pion. Dan pion kuptif akan mudah menuju petak promosi dengan pengawalan raja.